Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Livia Damayanti, NPM 2103 10 10 166. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai modul 5, yaitu hukum distribusi NERS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari dilakukannya percobaan di modul 5 ini, yaitu yang pertama ada untuk menentukan koefisien distribusi asam asetat di antara dua pelarut yang tidak saling larut. Kemudian yang kedua yaitu untuk memisahkan suatu komponen campuran dengan menggunakan pelarut, dan yang terakhir yaitu untuk menentukan konsentrasi zat pelarut pada lapisan bawah dan lapisan atas. Oke, jadi di prosedur percobaan kali ini yang pertama yaitu membuat larutan asam asetat 0,5N, 1N, 2N masing-masing itu 10 mili. Kemudian diambil 25 cc asetat 0,5N dengan menggunakan pipet, lalu dimasukkan ke dalam corong pemisah. Selanjutnya dimasukkan 25 cc silen ke dalam corong pemisah, lalu tutup corong pemisah dan kocok hingga tercapai kesetimbangan. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih yaitu 20 menit. Selanjutnya, keluarkan lapisan bawah dan ditampung dalam beker gelas. Jadi jangan sampai lapisan atas itu ikut keluar. Kemudian selanjutnya ambil 10 cc lapisan atas, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan titrasi dengan NaOH 0,5N dengan indikator PP. Selanjutnya, pipet 10 cc itu di lapisan bawah itu dimasukkan Erlenmeyer, kemudian dititrasi juga seperti prosedur sebelumnya dengan NaOH 0,5N dan indikator PP. Kemudian diulangi percobaan itu menggunakan asam asetat 1N dan 2N. Dan yang terakhir, jangan lupa dihitung koefisien distribusi rata-rata dari asam asetat 0,5N dan 1N dan dari 1N dan 2N. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih larutan itu. Jadi larutan itu merupakan suatu sistem homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang masing-masing komponennya itu tidak bisa dibedakan secara fisik. Jadi larutan itu terbentuk melalui pencampuran dua atau lebih zat murni yang molekulnya itu bereaksi langsung dalam keadaan tercampur. Larutan sendiri itu terdiri dari zat terlarut atau solut dan juga zat pelarut yaitu solvent. Kemudian hukum distribusi NERS. Jadi NERS ini pertama kalinya itu memberikan pernyataan yang jelas mengenai hukum distribusi saat tahun 1891. Jadi dia menunjukkan bahwa suatu zat terlarut itu akan membagi dirinya antara dua cairan yang tidak dapat dicampur sedemikian rupa. Jadi angka banding konsentrasi pada kesetimbangan itu adalah konstanta pada suatu temperatur tertentu. Oke, selanjutnya di sini aku akan membahas ekstraksi cair-cair. Jadi ekstraksi cair-cair ini merupakan teknik di mana suatu larutan biasanya di dalam air itu dibuat bersentuhan dengan suatu pelarut kedua, biasanya organik, yang pada hakikatnya tidak bercampur dengan larutan pertama. Jadi satu atau lebih zat terlarut dari larutan pertama itu berpindah ke dalam pelarut kedua. Kemudian ada beberapa metode ekstraksi cair-cair. Yang pertama yaitu ada ekstraksi tunggal. Ekstraksi tunggal ini dilakukan dengan cara menambahkan pelarut pengekstrasi yang tidak bercampur dengan pelarut semula dan dikocok sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi analit antara kedua fase. Kemudian yang kedua yaitu ada ekstraksi berulang atau continue. Jadi proses ekstraksi ini dilakukan secara berulang-ulang dengan volume pelarut tertentu. Tujuannya yaitu untuk memperbesar persentase ekstraksi. Syarat-syarat hukum distribusi. Yang pertama yaitu suhu tetap konstan selama dalam percobaan. Kemudian yang kedua cairan atau pelarut harus saling tercampur. Yang ketiga, jumlah zat terlarut yang ditambahkan harus sedikit, yaitu larutan harus diencerkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, saat zat terlarut harus memiliki keadaan molekul yang sama di kedua pelarut, yang artinya tidak boleh mengalami asosiasi atau disosiasi dalam pelarut manapun. Selanjutnya, koefisien distribusi NERS. Hukum distribusi NERS ini banyak dipakai saat proses ekstraksi, analisis, dan penentuan tetapan kesetimbangan. Jadi hukum distribusi NERS ini menyatakan bahwa solut akan mendistribusikan diri di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Jadi setelah kesetimbangan distribusi tercapai, perbandingan solut di dalam kedua fase pelarut pada suhu konstan itu akan
merupakan suatu tetapan yang disebut dengan koefisien distribusi itu. Kemudian tetapan distribusi atau koefisien distribusi ini dinyatakan dengan rumus KD sama dengan CO per CA. KD sendiri merupakan koefisien distribusi, CO yaitu konsentrasi senyawa X pada pelarut organik, dan CA-nya yaitu konsentrasi senyawa X pada pelarut air. Oke, selanjutnya yaitu jenis pelarut. Jadi istilah pelarut polar yang digunakan di sini itu berarti pelarut yang cenderung berinteraksi dengan senyawa lain atau dirinya sendiri melalui interaksi asam basa, ikatan hidrogen atau interaksi dipol-dipol. Jadi larutan ini memiliki tingkat kepolaran yang tinggi. Contohnya yaitu pelarut polar ada air, metanol, etanol, dan juga asam asetat. Kemudian istilah pelarut non-polar. Jadi seperti yang digunakan di sini berarti pelarut yang bukan polar. Pelarut non-polar ini berinteraksi dengan senyawa lain atau dirinya terutama melalui dispersi. Jadi pelarut ini baik untuk mengekstrak senyawa-senyawa yang sama sekali tidak larut dalam pelarut polar. Senyawa ini baik untuk mengekstraksi berbagai jenis minyak. Contohnya yaitu heksana dan ether. Oke, selanjutnya yaitu tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ini yaitu rasio atau perbandingan konsentrasi dalam molaritas produk dan reaktan pada saat setimbang. Jadi reaksi kesetimbangan ini bisa dituliskan sebagai A kecil A besar ditambah dengan B kecil B besar menjadi C kecil C besar ditambah dengan D kecil D besar, di mana A, B, C, dan D kecil ini merupakan koefisien stokiometri untuk spesies yang bereaksi A, B, C, dan D besar untuk reaksi pada suhu tertentu. Kemudian selanjutnya ada hubungan konsentrasi larutan dengan koefisien distribusi. Jadi larutan itu pasti memiliki nilai molaritas, molalitas, dan juga berat molekul senyawa terlarut yang berbeda-beda. Pengaruh rata-rata konsentrasi anion nitrat pada ekstraksi zirconium dan kafnium dan faktor pemisahan terkait, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya konsentrasi anion nitrat, efisiensi ekstraksi kedua logam juga meningkat dengan laju yang berbeda. Oleh karena itu, semakin besar nilai zat yang terlarut, maka semakin besar pula nilai koefisien distribusinya. Oke, yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini ada waktu pengadukan, konsentrasi zat terlarut, dan juga suhu. Jadi waktu pengadukan ini, semakin lama waktu pengadukan akan mengakibatkan semakin banyaknya solut yang terekstrak ke fase organik. Kemudian kalau konsentrasi zat terlarut ini variabel konsentrasi berbanding lurus dengan kecepatan transfer massa. Jadi semakin besar konsentrasi akan semakin besar pula kecepatan perpindahan massa. Dan yang terakhir yaitu suhu. Distribusi zat ini terlarut dalam fase air dan dalam fase organik bergantung pada temperatur. Jadi distribusi itu akan berubah dengan berubahnya temperatur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.